Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini Jumat 6 September 2024, saya Pendeta Edison Pasaribu, Gembala Sidang GKO Glory akan menyampaikan renungan dengan pola 4M sesuai nats yang ditetapkan oleh Sinode dari Markus pasal 7 ayat 21 sampai 22. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan baca firman, ajari kami untuk mengerti firman dan mampukan juga kami untuk setia dan taat melakukan firman. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi ini dari Markus 7 ayat 21 sampai 22. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaan yang dimunculkan, apa yang ada dalam hatimu atau apa yang ada di dalam hati seseorang itu jelas menentukan apa yang akan melahirkan tindakan dan perbuatan. Jadi kalau hati orang itu baik, maka otomatis melahirkan hal-hal yang baik. Tapi kalau hatinya jahat, maka seperti firman Tuhan pagi ini, hati menimbulkan banyak kejahatan, kerusakan yang menyusahkan dirinya sendiri dan banyak orang lain. Saudara-saudara, setelah percakapan serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem yang menemui Yesus, yang mempertanyakan soal beberapa murid Yesus yang makan dengan tangan najis karena makan dengan tangan yang tidak dibasuh. Ini berangkat dari tradisi atau adat istiadat mereka, nenek moyang mereka. Maka dengan tegas Yesus berkata bahwa bukan hal-hal luar yang menajiskan. Jadi bukan soal pakaian, soal makanan, soal kebersihan. Walaupun bukan berarti bersih-bersih itu tidak penting. Tetapi jangan sampai hal-hal yang seperti itu, apalagi dengan alasan adat istiadat, sehingga menganggap orang lain yang beda, yang tidak melakukan seperti itu, dianggap najis dan tidak layak. Karena ukuran kenajisan, yakni mereka tekankan lebih banyak kepada tindakan yang sesuai dengan adat. Karena itu saudara-saudara, Yesus di sini tekankan bahwa bukan hal-hal yang dari luar yang menentukan, apalagi menyangkut makanan, pakaian, dan lain sebagainya, tetapi hal-hal yang dari dalam itu yang harus diutamakan, menyangkut hati seseorang. Karena dari hati keluar perkataan yang mendorong tindakan dan perbuatan. Dari hati yang baik akan menghasilkan buah yang baik, tetapi hati yang jahat akan menimbulkan segala pikiran-pikiran yang jahat, yang buruk, percabulan, perzinahan, kesombongan, iri hati, dan sebagainya, yang ditekankan dalam pembacaan yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Karena itu mari kita belajar merawat, memelihara dan menjaga hati kita supaya tetap bersih, supaya yang baik yang kita lakukan. Hati yang bersih menghasilkan pekerjaan-pekerjaan, tindakan, serta perkataan yang bersih. Karena itu saudara-saudara, minimal ada 4 hal yang harus selalu sehat: hati yang sehat, pikiran yang sehat, fisik yang sehat, dan rutinitas yang sehat. Karena ini yang saling menguatkan dan saling mempengaruhi. Hati sehat kalau pikirannya selalu negatif, fisiknya juga sakit-sakitan, dan rutinitasnya juga ke tempat-tempat yang tidak baik, maka ini sangat tidak baik. Karena itu mari kita jaga hati kita supaya tetap sehat, karena itu menyangkut mental, moral, dan spiritual kita. Ini perlu sehat. Pikiran yang sehat itu berangkat dari
ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang selalu positif. Kita belajar tentang hal yang baik. Fisik yang sehat yaitu berarti perlu kebugaran. Soal makanan, latihan, dan olahraga yang baik ini kita jaga. Demikian juga rutinitas yang sehat, selalu mengisi waktu kita dengan kegiatan-kegiatan, dengan pergaulan dan tempat-tempat yang sehat, yang baik, dan yang bermanfaat. Karena itu saudara-saudara, mari kita renungkan firman perkataan Yesus supaya menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, fisik, terutama rutinitas yang sehat, yang positif. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami belajar apa yang dikatakan Tuhan untuk menjaga hati kami yang sehat, mental, moral, spiritual. Betul-betul belajar dengan firman sehingga mengalahirkan pikiran yang sehat, yang positif, tubuh yang sehat, yang bugar, dan rutinitas yang kami lakukan setiap hari, yakni rutinitas yang berkenan di hadapan Tuhan. Makasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.